Good day everyone, as you know my name Independent Das, aka Julian. Balik lagi sama gua. Nih, kali ini gua tidak membawakan berita. Gua nggak tahu ya, ini bilangnya trending, berita yang trending gitu kan. Gue jarang banget ngebawain berita-berita yang trending karena menurut gue ini kayaknya seru aja untuk diomongin dan gue pengen nyoba. Siapa tahu view-nya gede gitu kan. Karena saya butuh pemasukan ya gitu kan, jadi coba deh tolong deh kalau kalian ada iklan jangan di skip gitu, kalau bisa nge-subs gue yang banyak gitu, nge-subs gue terus lah gitu kan, kalian punya akun 10 subs gue terus gitu kan. Jadi Terima kasih yang udah ngeklik video ini dan jangan lupa untuk di-subscribe biar aku makin terkenal, dan jangan lupa kalau misalnya ada iklan jangan di-skip ya biar aku makin kaya. Thank you. biar gue biar kayak youtuber lain gitu, terus bikin kontennya kayak beli mobil pakai AdSense gitu kan, apa gimana, jadi gue ada pemasukan yang benar gitu loh, dan gue bisa jadi full time youtuber mungkin gue nggak tahu juga. So, langsung aja nih, kali ini beritanya adalah dari dunia selebritis. Mungkin bisa dibilang selebritis kali ya. Jadi, kalau kalian yang udah tahu, ada Pak ini paranormal, Roy Kiyoshi ditangkap polisi. Dan katanya ditangkap polisinya adalah karena narkotika. Jadi ini sedikit aja, nanti linknya ada linknya nanti ada di deskripsi. Kebetulan ini dari merdeka.com ya kan. Jadi dia disebut sebagai terlibat kasus penyalahgunaan narkotika, berarti bukan kasus yang enteng ya untuk seorang manusia di Indonesia menurut gua. Jadi Kapolres Metro Jakarta Selatan, yaitu Kombesnya Bapak Budi Sartono, saat dikonfirmasi katanya irit bicara juga, dibilang iya besok dirilis. Jadi semuanya ini by the way di mana video ini di syuting, si Roy Kiyoshi ini belum benar-benar ditetapkan sebagai pengguna, dan juga si Roy Kiyoshi ini belum yang kayak ditetapkan sama polisi lo pakai apa, berapa banyak, segala macam. Dan juga gue lihat beritanya ini nggak dikasih tahu di mana, tapi gue bisa bilang gini loh, Roy Kiyoshi ini kan sering ngeramal orang ya, maksudnya kayak ditanya kenal akan 2021, 2020 apa gimana segala macam, tapi ternyata dia pernah bilang katanya di Twitter, gue juga pernah, gue nggak lihat sih, cuman tim gue bilang di Twitter katanya Roy Kiyoshi pernah bilang bahwa 2020 akan banyak artis yang kena narkoba, tapi ternyata malah doi sendiri yang terkena narkopskui, ya kan? Karena narkopskui itu sebenarnya enak, tapi ya gitulah, lo udah tau lah efek sampingnya apa gitu, maksud gue, karena itu narkotika dan akan nyerang ke otak. Dan untuk Roy Kiyoshi gitu, untuk sekelas Roy Kiyoshi, gue juga bingung, jujur ya, gue bukannya benci, gue bukannya nggak suka, tapi gue ngeliat Roy Kiyoshi di TV, ya menurut gue itu adalah bukan tontonan gue aja yang harus gue tonton, tapi ya dia sukses gitu di karirnya dia di televisi gitu loh, dan ya bagus untuk dia bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah dari situ gitu kan. Makanya di satu sisi kenapa harus Roy Kiyoshi ketangkap narkoba sih, maksud gue rada lucu juga. Lo biasa ngeramal mungkin orang akan nangkep gitu, lebih bagus kalau misalnya dia kan peramal nih ya, ini kan peramal, kalau misalnya dia peramal ya lu ngebantu polisi lah gitu, maksudnya yang kayak wah dia nih narkoba gitu tangkep, ya lu malah lebih bagus ngebantu polisi gitu mal, tapi ini malah yang ditangkap polisi. Makanya kayak aneh sih maksud gue. Dan mungkin ya sebenarnya narkotika di Indonesia, gue bisa cerita sedikit lah, narkotika di Indonesia sendiri sebenarnya udah banyak, cuman mungkin karena Roy Kiyoshi ini adalah seorang public figure ya kan, katanya kan public figure, jadi dia agak sedikit gempar. Dan yang gue bingung juga, ini tuh lagi corona,
dan kenapa malah ditangkapnya karena kasus narkoba gitu maksud gue. Tapi gue nggak tahu juga apakah ini pengalihan isu. Gue sering banget kalau misalnya berita-berita something yang sebenarnya nggak penting tapi gede banget nge-up mulu, itu menurut gue adalah berita-berita pengalihan isu. Nggak tahu kenapa sering banget Indonesia kayak gitu. Mungkin pengalihan isu dari bapak siapa yang ngomongnya apa tapi hasilnya apa dari bapak-bapak yang ada di pemerintah sana ya, saya tidak tahu ya. Jadi ya silahkan dikaji sendiri. Dan lagi ya, again and again, karena yang lagi corona, gue mau bilang stay safe buat siapapun. Kalau misalnya kalian masih kerja, semangat kerjanya. Kalian masih sekolah, semangat sekolahnya. Tetap sehat-sehat. Di luar sana semua lagi ujian, yang lagi mau kuliah, sempro, apalah itu semua segala macam, skripsi, semangat skripsinya. Karena gue juga ngalamin gak enaknya. So, untuk review gue nggak mungkin gue panjang lebar karena gue nggak kenal dia, dan gue juga males ngomentarin yang gue nggak kenal banget karena buat apa juga. Dan semoga untuk Bung Roy, nggak Bung aja jelek banget sih, untuk ya katanya nama lengkapnya Roy Kurniawan ya, bernama lengkap, dia bilang paranormal gitu kan. Ya gue cuma bisa bilang gini, maksud gue bandel boleh, goblok jangan, dan itu lagi selalu gue akan mengingatkan itu. Makanya gue bisa bilang gue bandel, gue mengakui gue sangat gue, karena gue hampir semuanya udah pernah gue coba gitu kan. That's why makanya kalau misalnya goblok tapi jangan. So segitu aja dari gue. Buat siapapun stay safe. That is all. See you later.